Terjerat Cinta sih, episode 23. Beberapa hari berikutnya, ting tong, bel rumah Hazel pun berbunyi. Ibu Hazel membukakan pintunya. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda ibunya Hazel? Senang berjumpa denganmu. Aku ibunya Antonio. Aku ingin membicarakan tentang hal di antara anakmu dan anakku. Mari, silahkan masuk. Ibu Hazel mempersilahkan Paula Wijaya untuk duduk. Paula Wijaya melihat sekeliling rumah Hazel dan duduk berhadapan dengan Ibu Hazel. Senang bertemu denganmu, Nyonya, ujar Ibu Hazel. Tidak usah berbasa-basi ya, aku tidak menyetujui pernikahan mereka. Jadi berapa uang yang Anda inginkan? Nyonya Wijaya, Anda ingin mereka berpisah. Aku hanya ingin tahu berapa biaya untuk kami. Ibu Antonio mengeluarkan cek dan memberikannya kepada Ibu Hazel. Sejauh yang aku lihat, ini akan mempermudah seumur hidup kalian. Ini ada 10 miliar untuk kalian. Nyonya Wijaya, apa Anda pikir ini dapat membeli kebahagiaan hidup anak Anda? Baik sekali ya, Anda melipat gandakan 5 kali dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tapi aku merasa kasihan kepada Antonio. Apa maksudnya? Tanya Ibu Antonio. Ya, maksudku Anda silakan keluar dari rumah kami beserta cek Anda. Apa itu kurang? Baiklah, aku bisa menawarkan lebih banyak lagi. Aku akan memberikan kalian sebuah villa ditambah mobil edisi terbatas, sepanjang kalian setuju denganku. Nyonya Wijaya, kami tidak ada masalah jika Anda ingin mengambil anak Anda kembali. Tapi tolong, bicaralah pada anakmu secara langsung dan simpan waktumu dengan kami. Antonio sudah tumbuh dengan baik. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kami berdua terlalu tua untuk hal ini. Ibu Antonio kesal. Kamu terus terang, luar biasa ya. Lihat, aku tidak akan pernah menerima Hazel sebagai menantuku. Mendengar keributan di ruang tengah, Emily datang dari kamarnya dan menghampiri asal suara itu. Penyihir tua, beraninya Anda berteriak di rumah kami. Uangmu itu tidak bisa membeli cinta Hazel dan Antonio. Keluar! Emily menelpon Gibson. Gibson, cepatlah kemari. Dengan semangat, Gibson datang menemui Emily. Ibu Antonio beranjak dari tempat duduknya dan berdiri di hadapan Emily. Bagaimana kamu tahu anak bungsuku, gadis tak tahu diri? Aku Emily, sahabat terbaiknya Hazel. Ngomong-ngomong, aku sangat mengenal anak bungsumu dan dia menyukaiku. Gibson yang tidak tahu apa-apa langsung masuk ke rumah Hazel. Ada apa, Emily? Apa kamu merindukanku? Gibson kaget melihat ibunya. Ibu? Kenapa ibu ada di sini? Kenapa kamu kemari? Aku kan menyuruhmu untuk membawa kembali kakakmu ke kota S. Sekarang Antonio menikah dengan Hazel. Dan kamu dengan pacarmu yang tak tahu diri itu. Sungguh mengejutkan. Bu, aku mencintai Emily, Bu, ujar Gibson. Sudah cukup ya dengan Antonio. Apa kamu juga akan melakukannya kepadaku? Kalian berdua hanya ingin melihatku cepat mati, kan? Bu, Emily tidak berpura-pura. Dia bukan gadis yang tak tahu diri. Dia dan Hazel adalah gadis yang baik. Tapi Nancy, Bu, dia adalah gadis yang buruk. Dan dia akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia mempermainkanmu, Bu. Maaf, Bu, aku akan bersama Antonio kali ini, ujar Gibson. Kamu gila ya? Antonio menikahi Hazel, jadi kamu ingin mengikutinya dan berpikir semuanya akan baik-baik aja antara kamu dan gadis ini. Aku ini ibumu. Bu, kami mencintaimu dan kamu tahu itu. Dan kami selalu mengikuti apa yang kamu inginkan. Bu, tapi sekarang kami telah membuat keputusan kami sendiri. Aku lelah akan kendalimu kepadaku, Bu. Ini kebahagiaanku, Bu, dan ini hidupku. Bagus ya untuk kalian. Kalian berdua sudah dewasa kan? Baiklah, aku tidak akan pernah membiarkanmu tersesat.
Kalian akan sadar kenapa aku melakukannya suatu hari nanti. Kita lihat aja nanti. Ibu Antonio pergi meninggalkan rumah Hazel. Ibu Antonio menyuruh bawahannya untuk mencari tahu tentang latar belakang Emily. Keesokan harinya, "Nyonya, ini berkas yang Anda minta." Ibu Antonio langsung membacanya. Dia pernah menikah singkat dan sekarang bercerai. Dia bekerja di sebuah bar. Kakaknya preman dan orang tuanya pengangguran. Gadis ini adalah jalan keluar dari persatuan anak-anakku. Gibson pasti sudah gila. Aku harus melakukan sesuatu kepada Hazel. Dia telah menggunakan Emily untuk merayu Gibson dan sekarang Gibson mencintainya. Ibu Antonio memanggil asistennya lagi. "Rencanakan pertemuan untukku dan orang tua Emily. Aku lebih mudah menyingkirkan mereka." "Baik, Nyonya, akan kukerjakan." Antonio datang ke tempat ibunya. "Tuan muda, permisi, aku butuh bicara dengan ibuku." Asisten itu meninggalkan mereka berdua. "Antonio, aku ini ibumu, bukan musuhmu." "Ibu benar, tapi Hazel adalah istriku, dan ibu tidak boleh merendahkan dia dan keluarganya seperti itu. Mereka mungkin tidak sekaya kita, tapi mereka adalah orang-orang yang baik. Aku kemari hanya ingin memperjelas bahwa Hazel adalah istriku, dan hanya dia satu-satunya yang akan menjadi istriku selamanya. Ibu tidak perlu menerimanya sebagai menantu dan menerima Stella sebagai cucumu. Lagi pula, Stella akan memakai nama keluarga Hayden, bukan Wijaya. Aku baru saja menikah dengan keluarga Hayden. Bukankah itu sesuatu hal yang berarti?" "Apakah kamu mengancamku? Kamu adalah anakku, dan ayahmu yang telah lama pergi akan kecewa padamu. Ansel dan Nancy selalu mendukungmu. Mereka juga membantu kita saat kita dalam masalah." Antonio membuang muka. Akulah yang melakukannya untuk Wijaya Group, Bu. Aku hanya ingin mencari tahu siapa dalang di balik konspirasi ini." "Bu, kamu telah melihat begitu banyak persengkongkolan, kenapa kamu tidak bisa menyadarinya juga?" "Percaya atau tidak, Ansel Bagaskara berhubungan dengan kematian ayah." "Itu tidak mungkin. Keluarga Wijaya dan Bagaskara telah lama berteman, hampir seabad, dan ayahmu dengan mereka selalu dekat. Begitu juga dengan ibu dan Nyonya Bagaskara." "Aku tahu ibu tidak akan mempercayainya, tapi tak apalah, Bu. Ibu akan segera menyadarinya." Antonio pun pergi meninggalkan ibunya. "Bagaimana bisa? Itu tidak masuk akal. Siapa yang harus aku percaya? Anakku atau teman lamaku yang telah banyak membantuku?" ujar Ibu Antonio. Bersambung.